Hai, jadi bentar, lanjut. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Adobe Premiere Pro. Mungkin di sini udah banyak yang tahu apa itu Adobe Premiere Pro. Secara basic sendiri, Adobe Premiere Pro adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh para editor untuk mengedit baik video ataupun foto dalam bentuk format video. Di Adobe Premiere Pro sendiri banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Mulai dari untuk masukin lagu ke video, ngatur panjang durasi video, bahkan kasih efek-efek yang bagus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview dan mungkin melihat bagaimana cara mengedit di aplikasi atau software Adobe Premiere Pro. Penasaran kan? Kita langsung ke softwarenya. Pertama kita buka software Adobe Premiere Pro-nya. Di sini saya menggunakan versi Adobe Premiere Pro CC 2018. Di sini saya akan klik File, New, Project. Lalu kita bisa ubah namanya di sini. Saya ubah jadi Video Tutorial Premiere. Lalu di sini saya simpan di lokasinya di C Users Base My Documents Adobe Premiere Pro 12.0, atau kalian bisa ubah lokasi penyimpanan. Untuk yang pengaturan lainnya di sini tidak ada yang saya ubah. Lalu saya klik OK. Maka kita akan diarahkan ke menu utama dari Adobe Premiere Pro untuk mengedit. Di sini saya akan edit sequence-nya dengan klik File, New, Sequence. Di sini sudah disediakan sequence preset dari Adobe Premiere Pro, ada banyak di sini. Tapi saya akan langsung pergi ke setting, ubah editing mode-nya ke dalam custom. Lalu untuk frame size-nya akan saya sesuaikan dengan video yang akan saya gunakan. Cara melihatnya adalah dengan pergi ke file videonya, klik kanan, properties, details. Lalu di sini ada kelihatan detailnya. Di sini yaitu frame weight-nya sekitar 1920 dan frame height-nya 1080. Maka akan kita samakan di sini 1920 dan 1080. Untuk pixel aspect ratio-nya kita ubah ke square pixel. Lalu untuk pengaturan lainnya tidak ada yang saya rubah. Lalu saya klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk menunya sendiri di sini ada sequence. Sequence sendiri adalah tempat di mana nantinya kita akan mengedit video dan audio. Lalu hasilnya akan ditampilkan di sini, yaitu di program yang akan menampilkan hasil dari editan yang ada di sequence ini. Lalu di sini ada project di bagian kecil sini akan menampilkan video atau audio ketika kita import ke dalam project ini. Lalu akan ditampilkan di atasnya di sini, di search ini. Jadi program itu menampilkan hasil editan dari sequence, dengan search ini menampilkan video yang telah diimport ke dalam project ini yang berada di sini tadinya. Lalu di sini saya akan masukkan file videonya. Kita klik file, import, lalu pilih file video atau audio yang akan digunakan. Di sini saya akan memilih satu audio ini dan satu video ini. Lalu kita klik open. Maka otomatis video dan audio yang kita import akan terletak di sini. Nah, sebelum kita edit di sequence, saya ingin mengambil hanya part tertentu dalam video yang saya import ini.
Maka karena itu saya pilih dulu video ini, lalu saya drag ke atas sini. Nah, lalu kita coba play dulu. Oke. Lalu stop, saya markin di sini. Lalu play lagi. Saya mark out di sini, maka otomatis videonya sudah terseleksi sepanjang durasi yang ada di sini. Lalu saya klik, lalu saya drag ke menu di dalam sequence ini. Saya klik keep as setting. Ini kita resize dulu, kita kecilin. Nah, di sini kan kelihatannya tampilannya kecil, lalu kita bisa zoom in dengan cara seperti tarik menu yang ada di bawah ini, kita geser, maka otomatis timeline di atasnya akan terlihat lebih panjang dan lebih mudah kita untuk mengeditnya. Oke, lalu kita juga akan memasukkan audio atau lagu di sini dengan cara klik, kita lalu drag ke dalam sequence. Nah, di sini saya akan menjelaskan menu apa saja yang ada di dalam Adobe Premiere Pro yang ada di sini. Yang pertama ada Selection Tool. Selection Tool sendiri berfungsi untuk menyeleksi klip atau audio yang ada di dalam sequence ini, baik semua atau hanya beberapa saja. Lalu yang berikutnya ada Track Select Forward. Ini berfungsi untuk menggeser klip atau audio yang ada di dalam sequence ini. Lalu bila ingin menggesernya kembali ke arah kiri, kita bisa menggunakan Track Select Backward Tool. Bila kita tarik seperti ini, maka akan kembali ke posisi semula. Lalu ada Repeat Edit Tool. Ini berfungsi untuk memotong atau memperpendek durasi video yang ada di sini. Nah, lalu selain itu ada juga Rolling Edit Tool. Fungsinya di sini kurang lebih sama dan mirip-mirip seperti Ripple Edit Tool. Lalu sebentar kita drag lagi beberapa klip ke sini, kita zoom out. Nah, kita bisa pakai Red Stretch Tool. Nah, ini berfungsi untuk memperpendek durasi, tapi di sini space-nya tetap kosong. Lalu kita pindah ke Razor Tool. Nah, Razor Tool sendiri, bentar kita zoom, berfungsi untuk memotong bagian-bagian klip menjadi beberapa part seperti ini. Nah, lalu ada Slip Tool. Slip Tool sendiri berfungsi untuk menggeser objek yang ada di tengah, tapi tidak mempengaruhi klip yang ada di kiri kanannya. Seperti ini. Lalu ada Slide Tool. Slide Tool sendiri berfungsi untuk menggeser klip atau objek yang ada di tengah, tapi tanpa mempengaruhi objek utama ini yang di tengah, tapi akan berpengaruh ke klip yang ada di pinggir-pinggirnya dia. Lalu ada Pen Tool. Pen Tool sendiri berfungsi untuk membuat objek-objek tertentu di dalam video. Contohnya seperti yang saya buat ini. Untuk bentuknya bisa bebas. Nah, lalu saya akan menggunakan Rectangle Tool. Rectangle Tool sendiri berfungsi untuk membuat shape yang berbentuk seperti kotak dan persegi dan yang lain yang mirip-mirip seperti itu. Lalu ada juga di sini Ellipse Tool. Nah, Ellipse Tool sendiri berfungsi untuk membuat bentuk shape seperti lingkaran, oval, dan yang itu aja sih. Lalu ada Hand Tool. Hand Tool sendiri berfungsi untuk menggeser menu yang ada di dalam sequence ini. Jadi mempermudah kita untuk menggeser menu dan melihat klip menjadi lebih mudah. Lalu ada Zoom Tool.
Zoom tool sendiri berfungsi untuk memperbesar tampilan di dalam sequence ini sehingga kita dapat melihatnya menjadi lebih jelas. Lalu ada text tool. Text tool sendiri berfungsi untuk menambahkan teks ke dalam video. Seperti ini. Lalu kita bisa pakai selection tool untuk menggesernya. Maka jadinya seperti ini. Lalu ada juga vertical type tool, berfungsi untuk menulis teks juga, tapi dalam posisi turun ke bawah. Seperti ini. Lalu untuk di tampilan di programnya sendiri, kita juga bisa mengatur tampilan preview. Di sini bisa 10% sampai 200% sampai 400%. Tapi kita bisa kembalikan ke ukuran semula fit. Lalu jika saat kita melakukan preview terhadap video ternyata patah-patah, kita bisa turunkan dari full menjadi setengah sampai seperempat. Dan jika laptop kalian atau komputer kalian support atau mendukung, bahkan bisa sampai 1/8 dan 1/16. Lalu di sini saya akan menambahkan efek transisi. Caranya dengan klik ke efek, kita klik yes, tunggu sebentar. Pertama kita klik dulu klip yang akan diedit. Lalu di sini di menu efek kita pilih video transition. Lalu pilih efek transisi yang sudah disediakan. Di sini saya akan menggunakan iris box. Kita klik lalu kita drag di antara kedua klip. Nah, lalu di sini saya juga akan pakai dari slide, pakai efek transisi slide. Saya tambahkan ke sini dengan cara sama, klik lalu drag seperti ini. Sekarang coba kita preview. Nah, kebetulan karena di sini laptop saya kurang support, jadinya videonya transisinya tidak terlihat, jadinya patah-patah. Tapi jika laptop kalian kuat, pasti akan terlihat efek transisinya. Lalu di sini kita akan melakukan sedikit edit warna. Kita pilih color, lalu pergi ke Lumetri Color di menu kanan. Di sini kita bisa edit dari intensity, shadow tint. Di sini bisa kita ubah keunguan atau kita buat lebih ke warna keuningan seperti ini. Lalu kita juga bisa ubah menjadi lebih cool. Lalu ada highlight tint. Highlight tint ini warna yang dominannya bisa dilihat dari perbedaan warna awan di kiri dan kanan preview video. Lalu kita bisa atur tint balance-nya. Lalu di sini kita pergi ke vignette atau vignette. Nah, di sini kita bisa atur mount-nya mau berapa. Di sini saya pakai sekitar min 1,7. Lalu untuk midpoint-nya sekitar 21 atau 35,8 ya, segituan. Lalu sini saya ke color wheel and match. Di sini midtone-nya saya atur sedikit, warnanya agak keunguan. Lalu ada shadows-nya agak kebiru-biruan. Dan di sini kalian bebas untuk mengatur warnanya sesuai dengan yang kalian mau. Di sini saya juga hanya iseng-iseng. Oke, lalu kalian juga bisa menggunakan face detection jika ada objek wajah. Lalu kalian bisa juga edit di curve-nya di sini, di RGB curve. Di sini saya tarik sedikit dan jadi agak lebih gelap seperti ini. Nah, saya edit sedikit. Lalu di bawahnya juga ada hue saturation curve. Kalian bisa otak-atik juga di sini. Seperti ini bisa kalian putar.
Bisa kalian edit sendiri di sini. Lalu bisa masuk ke menu kreatif yang tadi sudah. Kita bisa atur lagi sharpennya. Kita bisa atur seberapa. Bisa atur vibrance-nya juga dan saturation-nya juga. Mau seberapa di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu, dan bagi kalian yang masih belum mengerti, bisa komen. Oke, cukup aja kali ini. Saya Dava Iskandar Dumarianto, and see you next time. Bye.